Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Shalom KGCian. Wow. Oke, jadi mungkin KGCian boleh langsung aja aku undang buat bangkit berdiri, karena kita bakalan sama-sama menyembah Tuhan yang sudah menyelamatkan dan membebaskan hidup kita. Let's worship Him, KGCians. Let's worship Him, KGCians. Bukan karena kekuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Oh
Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagu padamu, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk
jadi anakmu, Bapa kau rajaku. Kau angkat derajatku supaya ku bisa bertemu Bapa. Yesus Kristus Tuhan, pengorbanannya angkat derajat kita supaya kita bisa berbalik kepada Allah, Sang Pemberani, yang Maha Pengasih. Segalanya tunduk padamu Tuhan, karena Kau yang mempunyai segalanya, Kau yang memiliki segalanya. Segalanya padamu ku berserah. Rajaku yang hebat, Rajaku yang kuat, Rajaku yang hebat, Rajaku yang kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, biar ku pandang semua rencana-Mu, ku tahu semua baik bersama-Mu. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan, Kau yang gak pernah terlambat Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. One more time, come on, sing again. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Sebayang Kau yang kami sembah Tuhan Yesus. Kau yang tak pernah terlambat Tuhan, di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku dalam. Amin. Selamanya kami tinggal Tuhan dalam kebaikan-Mu. Kejisian singin out loud. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, biar ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu.
seperti-Mu Tuhan. Sebab tidak ada teladan yang lebih hebat daripada Engkau Tuhan Yesus. Mati bagi kami, Kau bangkit buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Biar ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Kami bersama-Mu, kami mau bersama-Mu, kami mau bersama-Mu Tuhan. Kami mau bersama-Mu, kami mau bersama-Mu, kami mau bersama-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu isi hati satu sama lain. Kamu datang ke sini mungkin dengan senyuman yang terbuka lebar. Mungkin juga agenda pribadimu datang hari ini juga cuma pengen ketemu sama teman-teman. Tapi hari ini, biar ini jadi momen bersama untuk kita sama-sama merenungkan betapa hanya karena anugerah kita diselamatkan. Betapa hebatnya kasih karunia Tuhan kita yang Tuhan udah kasih sama hidup kita. Mungkin hidupmu udah terlalu sibuk dengan kesibukanmu, kerjaanmu, belum lagi part time, belum lagi waktu dengan kencanmu, belum lagi waktu dengan organisasimu. Biar hari ini, waktu ini jadi special room untuk akhirnya engkau berada kembali bersama dengan Bapa. Mari Jason, mari renungkan kembali betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. I give you time, I give you time. Gak usah terburu-buru. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Jika ada di antara kita semua yang mungkin masih ada rasa sakit hati pada orang di luar sana, ataupun mungkin ada orang di dalam sini,
Sama seperti minggu lalu, firman yang sama sampai sama kita. Biar kasih itu yang menuntunmu untuk mengampuni sesamamu. Terima kasih Tuhan Yesus. I give you time, I give you time to Jesus. Worship you Jesus. Worship you Lord. We sing the melody to you. We sing the melody to you, Lord. We need you more and more and more and more. We need you more and more and more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I will make room for you to do whatever you want, do whatever you want to. And I will make room for you. Do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come on, get you share. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want. I will make room for you. I will make room for you to do whatever you want. I will make room to do whatever you want. I will make room for you. I want to make room for you, Lord, to do whatever you want to do whatever you want. I will make room with one voice. I will make room for you. I will make room for you. To do whatever you want. To do whatever you want. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want. One more time, sing it out loud. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake out the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground. Shake up
up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you. Let's sing Egyptians. To do whatever you want to. Yeah. To do whatever you want to. Take your time. Sing. I will make room, Lord. I will make room, Lord. Do whatever you want with all our heart, and I will make room For you. To do whatever you want, to. To do whatever you want. to. Worshiping, and I will make room for you. Whatever you want, whatever you want. Hey, Jesus, one more time. I will make room for you. Whatever you want, whatever you want. One more time, come on, church. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. One more time, come on. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Your way is better. Let's shake up the ground, Lord. And shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Always better. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Always better. Oh, shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Last time, and I will make room for you. Thank you, Lord. To do whatever you want to do whatever you want to. Thank you, Lord, and wonderful. What a wonderful, what a wonderful. Oh, oh, oh. Here is where I lay down. You are all I'm chasing. This is my surrender. This is my surrender. You are all, God. You are all I'm
This is my surrender. This is my surrender. Thank you. Thank you, Lord. It's always been. Always been. Atas berkat dari kami boleh berkumpul bersama tempat ini bukan suatu kebetulan karena rencanamu yang ada pada hidup kami. Kami bersyukur kami bisa memuliakan, memuji nama Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan. Setelah kami akan memberikan yang terbaik, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Berkati persembahan ini menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati bicara pada hari ini. Kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini juga bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa bertemu bersama dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bisa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Kejisians. Shalom. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan secara kantong. Lalu untuk yang mau pakai QRIS atau scan QR mungkin di belakang udah nggak ada, tapi di belakang kursi jemaat itu ada scan QR code juga udah bisa untuk scan QR untuk memberikan persembahan. Mungkin sedikit remind atau dari khotbah minggu lalu dari Ci Devi, aku mendapat beberapa kayak teguran gitu bagi diriku sendiri. Jadi Ci Devi sempat ngomong bahwa kita sebagai manusia itu sering banget berfokus pada hidup kita, pada hal yang kita sukai terutama. Nah, tapi hal yang kita suka ini lama-lama bisa menjadi berhala bagi hidup kita. Nah, saat itu menjadi berhala dan kita mendapatkan suatu masalah, yang sering kita lakukan adalah kita nggak berserah sama Tuhan dan akan lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Nah, di saat itulah kalau kita nggak bisa untuk menyelesaikan masalah kita dan kita nggak berserah kepada Tuhan, yang sering kita lakukan adalah yang pertama, sering menyalahkan keadaan atau kondisi kita. Dan yang kedua adalah sering menyalahkan orang lain bahkan untuk menutupi kekurangan yang kita miliki. Padahal sumbernya itu rasa takut kita guys. Nah, rasa takut kita ini gak bisa untuk memuaskan berhala yang kita miliki atau berhala ini kayak kesukaan yang kita miliki. Nah, padahal tuh Tuhan itu sudah menaklukkan akar permasalahan kita yang paling dasar, yaitu dosa. Dengan apa? Dengan menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dengan begitu, kalau kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, kita ini juga harus bisa mengasihi orang lain. Nah, orang lain ini nggak peduli orang lain ini baik atau jahat ke kita. Intinya kita tetap harus mengasihi mereka. Sekalipun mereka benceno atau jahat sama kita. Kayak beberapa waktu lalu Pastor David Victor bilang bahwa kita pasti akan menemui orang-orang yang benceno dalam hidup kita. Nah, dengan begitu kita bisa terus bertumbuh dan istilahnya ya bertumbuh dan dewasa secara rohani untuk menyelesaikan masalah itu dia. Semua sudah memberikan persembahan. Kalau gitu sekarang saatnya untuk membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mungkin di layar udah ada, tapi bagi teman-teman yang mungkin gak kelihatan bisa buka dalam HP-nya. Saya persilakan untuk bangkit berdiri teman-teman, kita akan membaca bersama di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Oke, sudah dapat semua? Kita baca ya bersama-sama dalam 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata,
Tuhan, tidaklah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Baiklah, please welcome our Kejisians home pastor Andre Setiawan. Takkan membawamu kembali di sini. Biar tahu, ini judul lagu ya. Ini oke. Terima kasih. Shalom Kejisians. Wah, ini agak grogi juga ya, ternyata ya. Udah hampir beberapa lama saya nggak sermon, mungkin ya sebulan lah kali ya. Tapi it's okay, sekali lagi saya mau dengar dari teman-teman, Shalom Kejisians. Nah gitu dong, oke. Terima kasih juga Mas Yul, sudah dibacakan ayatnya ya untuk hari ini. Sekali lagi juga terima kasih buat para home pastor ya, My Gospel Body, yang sudah mengizinkan saya hari ini untuk membagikan Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Surga. Nah, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya Andre Setiawan. Nama saya Andre Setiawan, saya seorang suami dari satu istri dan habis ini ayah dari 2 anak gitu ya. Dan guys, percayalah, beban mental saya hari ini itu cukup tinggi. Kenapa? Karena 4 minggu kemarin kita udah diberkati sama keempat pembicara yang menurutku luar biasa keren. Ada Ci Devi, ya kan? Ada Ko David Victor, terus ada Pastor Hizkia juga, ya kan? Nah, jadi pressure-nya cukup kenceng hari ini. Pressure-nya cukup kenceng. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti atau poin gitu ya dari sermon kita. Dan teman-teman, are you excited? Are you excited ya? Oke, ini miku jelek banget ini soalnya. Jadi aku agak cukup ke distract, sorry. Oke, aku pengen membuka sermonku dengan sebuah pertanyaan teman-teman. Pernah nggak teman-teman di rumah kalian itu dijadikan tempat untuk kumpul-kumpul keluarga besar? Pernah? Pernah ya? Mungkin kalau kalian misalnya kalian lahir di keluarga seorang Chinese, Imlek gitu ya, akan menjadi momen di mana teman-teman, rumah teman-teman akan didatangi oleh banyak orang. Mungkin kalau teman-teman ada yang Muslim, teman-teman akan ada itu di Idul Fitri. Saya percaya gak ada yang Muslim di sini ya. Gak nangkep ternyata jokesnya. Tak kira langsung ger gitu. Oke, momen Imlek atau momen Idul Fitri entah atau momen Natal kalau kita sebagai orang Kristen, kita akan kedatangan orang banyak di rumah kita. Ya. Nah, seketika mau mendekati hari H, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang rumah kita? Biasanya mak-mak ya, mak-mak kita ya, mama-mama kita bakal bagi tugas. Kamu, Mas, Nyo, Dek, Kak. Biasanya yang cowok bagian nyapu. Benar ya? Bagian nyapu. Kita sapu sampai bersih. Kalau ada sampah, kita lempar ke balik lemari. Benar? Ya, kita sama berarti. Bapak-bapak, biasanya bapak-bapak ada rak TV gitu kan, mencong dibenerin. Ada kardus-kardus, mama-mama, istri-istri, mak-mak numpuk, paketnya banyak gitu ya. Gak pernah dibuang, yang buang siapa? Bapak-bapak. Nonton bayarannya banyak juga.
Yang buang bapak-bapak. Emak-emak ya, sama adik atau kakak perempuan kita. Biasanya kakak perempuan kita itu ngepel. Karena kalau cowok ngepel, janganlah kasih cowok. Nanti pel-pelannya rusak pasti. Mbok potol, mbok ceblok, mbok hilang. Ojo lah pokoknya. Nah, mama-mama biasanya masak. Masak sesuatu hal yang paling disukai oleh saudara kita. Kalau mungkin di luar negeri, kalau Natal gitu ya, masaknya apa? Ayam Turki, gitu kan? Kalau di kita paling biasanya masak apa? Babi, ya, masak babi. Kita sangat amat berusaha, bahkan keluarga kita itu berusaha untuk apa? Membuat rumah kita senyaman-nyamannya. Kenapa? Karena apa? Karena kita, ya kan, pingin acara kumpul-kumpul itu, pingin acara reuni keluarga itu, bisa menjadi sesuatu hal yang memorable. Ya, tapi nggak cuma memorable, tentunya juga membuat nyaman saudara-saudara kita. Nah, sekarang bayangkan, yang datang ke tempatmu, ke rumahmu, itu bukan saudaramu, tapi Aldi Tahir. Pastor Hizkia, halo. Enggak, jangan Aldi Tahir lah. Jokowi aja, Pak Jokowi aja. Pak Jokowi mau datang. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Ada noda sedikit di lantai gitu ya. Kita ganti tackle. Ya. Bahkan mungkin kita langsung daftar program bedah rumah di GTV. Supaya apa? Supaya lantai kita mulus. Ya. Supaya lantai kita mulus. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa kita mau bersusah payah untuk melakukan hal tersebut? Percaya nggak percaya, kita ini mau untuk memprioritaskan waktu kita untuk bersih-bersih rumah. Padahal mungkin kita bisa nyantai di rumah gitu ya. Kita juga mau keluar uang yang lebih, mungkin buat masak samgyeopsal misalnya. Tahu samgyeopsal? Itu geduk-geduk. Enggak dong, pork belly ya. Kita mau masak keluar uang buat samgyeopsal, mungkin karena apa? Saudara kita suka makan itu. Mengapa kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang terdekat atau orang-orang terpenting dalam hidup kita? Jawabannya cuma ada dua. Satu, antara kita bersungguh-sungguh mengasihi mereka, atau yang kedua, kita berharap sesuatu dari mereka. Betul? Berharap ini konteksnya apa? Kita berharap mungkin kita berharap mendapatkan pujian. Oh, rumahmu bersih ya? Rumahmu tambah lebar ya? Dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya hal ini itu mirip dengan apa yang dikisahkan oleh ayat perenungan kita pada sore hari ini. Alkisah, ada seorang seleb TikTok namanya Yesus. Ya, kenapa kok seleb TikTok? Dia itu terkenal teman-teman. Ya, namanya masyhur, belum ada TikTok dia udah terkenal. Namanya masyhur, dia lagi berjalan dalam sebuah perjalanan. Secara tafsiran ya kurang lebih itu sebenarnya pergi ke Yerusalem. Gitu ya. Dia jalan dengan murid-muridnya. Nah, sampai di satu kota, satu tempat namanya Betania, gitu. Yesus ini ketemu sama dua orang perempuan. Namanya Maria dan satunya namanya Marta. Dan mereka berdua adalah sepasang kakak adik. Marta dan Maria mengundang Yesus untuk datang ke rumah mereka. Nah, secara tafsiran juga mereka berdua, Marta dan Maria ini, itu juga murid
dari Yesus. Seperti yang kita tahu juga, karena cerita ini terus diulang pada masa kita sekolah minggu gitu ya. Pada masa kita Rocky, di sini ada Kak Nini di situ, pasti hafal. Kenapa? Kak Nini kan guru Rocky legend gitu ya. Mulai dari saya masih segini, Kak Nini sudah di Rocky. Rocky belum buka, ada Kak Nini gitu kan. Ya kan? Nah, sampai mana tadi? Kebanyakan guyon aku kelihatannya guys. Sorry. Oke, gini. Jadi pada saat ini dikatakan bahwa Maria dan Marta itu mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Nah, karena kita sering dengar ayat-ayat ini di sekolah minggu, Marta dan Maria ini adalah pribadi yang sangat kontras. Kenapa kok sangat kontras? Di ayat ini dikatakan bahwa Marta adalah pribadi yang sibuk melayani. Marta menyiapkan semua hal itu dengan baik dan sempurna. Bahkan saking perfeksionisnya, di terjemahan ESV Lukas 10 ayat 38-42 ini, di situ dikatakan bahwa Marta distracted. Kata-kata distract ini menarik, teman-teman. Tapi aku nggak akan bahas kata distract ini. Tapi yang penting Marta ini ke distract dengan segala hal yang tentang melayani. Sedangkan Maria, perhatikan ini, hanya duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di sini kita tahu berarti ketika Yesus berada di rumah Maria dan Marta, dia ini sedang mengerjakan sesuatu hal. Dia sedang apa? Berfirman pada murid-muridnya yang ada di tempat itu. Termasuk kepada Maria dan Marta. Tapi nggak stop sampai di sana. Bahkan Marta mendekati Yesus dan bilang ke Yesus, ya. Jadi lagi repot nih Martanya, Maria cuman deplok di bawah dekat kaki Yesus. Terus Marta ini datang ke Yesus dan dia bilang, Marta mendekati Yesus dan bilang ke Yesus untuk bilang ke Maria bahwa bantuan saudaramu ini. Jujur ketika aku merenungkan firman ini dari beberapa minggu yang lalu, aku ini sangat merasa tertegur sekali. Seolah-olah Tuhan itu sedang bilang juga ke aku, "Hei Andre, bukankah sebenarnya kamu ini mirip seperti Marta? Kamu dengan posisimu sebagai home pastor, kamu lebih peduli dengan urusan-urusan teknis. Ketika pujian dan penyembahan berlangsung, kamu hanya memikirkan bagaimana soundnya kurangnya ini apa sih?" Mungkin volunteers di sini mengertilah. Kalau di build up meeting aku selalu ngomong tentang sound juga. Soundnya kurangnya apa? Gebukan drumnya tadi ya apa? Bass-bassnya, chordnya melengsi apa enggak? Melengsi. Katakan sama-sama, melengsi. Nah, aku sering terjebak dengan hal itu. Flowing PAW-nya, bangun apa enggak sih ini? Dan tanpa sadar, aku melewatkan firman Tuhan melalui lirik-lirik pujian dan menikmati hadirat Tuhan. Pun ketika aku khotbah, aku merenungkan bahan khotbah ini. Bahan khotbah ini juga berlaku buat saya, saudara-saudara. Nah, tapi nggak cuma itu. Pun ketika kita jadi jemaat, ketika ada sermon, karena kamu merasa adalah kamu seorang pemimpin, kamu adalah pelayan Tuhan. Mungkin apakah kamu menganggap remeh firman Tuhan? Karena kamu merasa firmannya terlalu
light, terlalu gampang, terlalu ringan untuk kamu. Sehingga atau mungkin bahkan Tuhan pun juga menegur, apakah kamu menggunakan anakmu untuk menjadi tameng supaya kamu gak dengerin firman. Entah kamu jaga anakmu, gendong anakmu, atau bahkan main sama anakmu. Nah, pertanyaannya, siapa yang di sini pernah merasa yang seperti itu? Merasa seperti apa yang aku rasakan? Siapa yang di sini mungkin merasa, oh aku hari ini pelayanan, jadi wajar gak bisa dengerin firman. Atau kalau enggak, oh aku kan pemimpin. Aku udah tertanam dalam komsel ataupun pemuritan. Jadi aku kan juga makan dari komsel, jadi enggak usah ibadah, enggak perlu. Guys, let me tell you, Alkitab sedang mengajarkan kepada kita melalui ayat renungan, ayat bacaan kita tadi yang baru kita baca, bahwa mau sepadat apapun kamu melayani, mau seperfect apapun kita melayani, kalau kita tidak dapat memperoleh pribadinya, kita telah kehilangan hal terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih dalam tema tahunan rock, yaitu Loving God. Ya. Judul dari sermonku hari ini adalah Cintakan Membawamu Kembali. Judul ini aku terinspirasi dari nyanyiannya Ko Andrew gitu ya, di wedding kemarin salah satu sahabat kita. Ada 2 poin yang akan aku sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah eksistensi dan yang kedua adalah esensi. Apa ini? Oh, aku lupa. Oke, siapa yang pertanyaannya, aku mau buka poin 1 dengan gini. Siapa yang di sini punya sosial media? Punya ya? WhatsApp itu sosmed guys. Ya, WA itu sosmed. Kalau kalian nggak punya WA, nah itu berarti kalian nggak punya sosmed. Atau kalian HP-nya jadul gitu ya. Sing tiru, nah itu nggak ada sosmed itu pasti. Ya. Semua hampir 100% lah kalau saya bilang. Pada hari ini punya sosial media. Entah itu WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, atau Instagram. Nah, kira-kira nih, kalau di sosmed, kira-kira apa yang akan kita post? Kebiasaan kita ngupil, di post, di story? Enggak dong. Atau dibuat reels TikTok, teng, terus ngupil gini, taruh bawah meja gitu. Gitu? Enggak dong. Enggak dong. Pastinya apa? Pastinya hal-hal positif saja yang akan kita upload di sosmed kita. Atau budaya kita ngentut sembarangan gitu. Budaya homepester gitu. Enggak dong, bercanda. Homepester enggak mungkin ngentut sembarangan. Enggak mungkin. Gak bercanda cuy, ya ampun aku kok takut. Terintimidasi aku. Oke, nah pastinya hal-hal positif yang hanya kita tampilkan di sosial media kita. Sama seperti aku upload story beberapa hari yang lalu, kalau akhirnya IG ku ada centang birunya. 6 kali cuy, dalam 6 bulan untuk request. Aku setia, request verification, wow, ya kan? Susah banget nih dapat badge centang biru kayak gini. Cuman gini. Ada yang tahu nggak? Kalau minggu lalu, aku mengalami sebuah insiden. Ada yang tahu? Nggak ada? Kenapa kok aku upload hal yang seperti ini? Karena apa? Aku diakui oleh Instagram sebagai seseorang. Tapi tahu nggak sih teman-teman, minggu lalu aku itu mengalami sebuah insiden, yaitu mobilku nyerempet gerobak sampah.
dan kondisi mobilku cukup hancur. Ada yang tahu? Gak ada. Kecuali kita ketemu hari Jumat kemarin. Makanya kalian harus ikut acara KGC. Nah ya kan? Kemarin kita 50 orang kelihatannya guys. Soalnya pesan makannya 45. Terus ada yang pulang kan kemarin. 50 lah paling kemarin. Nah mungkin ada yang tahu kalau satu kalian ketemu aku dalam minggu ini. Kedua kita ketemu Jumat kemarin. Mobilku hancur. Nih spion. Itu kelihatannya spionnya cuma rumahnya aja yang gak ada kan. Sebenarnya ininya, kakinya, rumahnya spionnya itu mangap. Tahu mangap ya? Gitu. Mangap. Tadi kita di tol, tadi aku kan jalan lewat tol, suara angin itu masuk ke dalam guys. Padahal cuma 60 jalannya. Nah, gak ada yang tahu kalau mobilku keserempet. Kenapa? Karena aku gak upload. Kenapa aku gak upload? Ya sesimpel aku gak mau orang tahu bahwa aku terkena musibah. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa sosial media ada. Itu untuk menunjukkan betapa powerfulnya kita. Untuk menunjukkan betapa cantik atau gantengnya kita. Dan poin terbesarnya adalah sosial media ada agar kita dapat menunjukkan eksistensi diri kita. Supaya kita diterima dan diakui oleh sekitar kita. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam lagi, bukankah sebenarnya inilah yang sedang kita lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan ketika kita tampak mengasihi dengan tulus. Mari kita lihat sekali lagi di ayatnya yang ke-40, firman Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di sini namanya biasa aja ya. Wajar ya, ada tamu, terus Marta sibuk menjamu tamu tersebut. Apalagi for information di Israel, budaya hospitality itu nomor 1. Ya, orang kalau nggak dijamu di Israel, wah, kelar hidupnya. Nama baiknya hilang. Nah, aku bisa bilang bahwa Marta ini sedang melakukan tanggung jawabnya. True. Marta ini sedang melakukan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah. Tapi kita bisa lihat di sini, melalui ayat ini, Marta sebenarnya sedang flexing ke Yesus. Di ayat ini ada sebuah message yang disiratkan oleh Marta. Bahwa, Yesus, lihat anta, aku semua yang melakukan ini. Dari tadi aku semua yang melayani kamu. Sedangkan adikku Maria sama sekali tidak melayani kamu. Mungkin ada yang dari kalian berpikir, wah Andre ini ngawur jadi pembicara. Itu kan cuma asumsi kok. Gak ada ayatnya di firman. Tapi tunggu dulu, aku akan menjelaskan kenapa kok bisa ini adalah sebuah fakta. Ibarat gini, ada teman-teman ya, balik lagi ke contoh ilustrasi yang sebelumnya, ada Pak Jokowi, bukan Pak Aldi Taher ya, beda ya. Pak Jokowi datang dan kita sudah repot mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi pada saat yang bersamaan, ada saudara kalian yang sedang duduk. Ya kayak ini, mirip gitu ya. Sedang duduk. Padahal kita ini lagi repot mempersiapkan segala sesuatunya. Sorry, typo otakku guys. Masa iya kita melebar ke Pak Jokowi? Pak Jokowi, tolong sampai no ke adikku po. Bantu entah kayak gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Satu-satunya alasan kenapa kok Marta mendatangi Yesus, bukan mendatangi Pak Jokowi ya, mendatangi Yesus, adalah dia ingin pamer. Aku melayanimu. Aku melayanimu. Maria enggak. Hal inilah
yang membuat yang membuat Marta ingin Yesus tahu dia repot. Bukankah sering banget kita itu berada di fase yang ini? Ketika kita melayani Tuhan, kita melayani itu bukan dengan sebuah motivasi di mana kita mengasihi Dia, tetapi kita melayani hanya supaya kita dapat diakui oleh sesama pelayan kita, sesama gembala kita, sesama home pastor kita. Atau mungkin bisa jadi kita pelayanan hanya karena uang. Oh, PK-nya gede rek. Jadi WL, ratusan ribu, jadi pembicara. PK-nya besar. Kita jadi Sunday service regular session. Sunday service regular player. Kita main pagi, kita melayani Tuhan di gereja Gemas. Siang kita melayani Tuhan di Rock Young Adult. Malam kita melayani Tuhan di KGC. Lumayan, 1 juta sendiri itu. Kalau kita hitung. Kali 4 UMR guys. Kerja cuman tiap minggu. Cuman 1 hari. Main tet gitu. Atau dung. Biar enggak salah kan kita kan. Atau mungkin gini, wah, kelihatan tak aku nyanyi dengan begitu indah. Ya, semua nangis-nangisnya. Gak ada BL yang kayak aku ini. Atau mungkin ketika aku khotbah, dengan begitu luar biasa sampai orang-orang rebah. Fire, touch. Tolong dikat ya gitu. See? Guys, you know what? Salah satu hal yang aku syukuri adalah home pastor kita semua. Ya, kenapa kok kita semua ya? Berarti kan Kohis kan tetap home pastorku. Walaupun aku home pastor, ada Doni juga home pastorku kan. Kita semua itu enggak malu kok untuk memperlihatkan kefragilan kita. Nih, tak sampaikan ya. Aku kasih sebuah fakta ya. Bahkan aku dan para home pastor sekalipun, kami sudah pernah dan bisa jadi terjebak lagi dengan hal ini. Kita ingin diakui karena pelayanan kita. Ini adalah privilege kalau kalian datang onsite. Ya, yang khotbah kalian terkat-kat. Ya, datang onsite. Uncensored. Oke, kita balik lagi teman-teman. Tolong saya. Kita balik lagi. Seringkali kita melakukan sesuatu ini agar kita ini dapat diterima. Kita dapat diakui oleh orang lain. Nah, tapi pertanyaannya berarti kalau gitu eksistensi itu gak penting. Bukannya kita ini butuh eksistensi. Bukannya kita ini perlu yang namanya nama baik Guys, you know what? Di sini pentingnya kita melihat segala sesuatu dari lensa Injil Kerajaan. Dalam konteks ini, aku nggak sedang berbicara bahwa eksistensi ini nggak penting. Eksistensi itu penting. Nama baik itu penting. Kita perlu ingat bahwa eksistensi kita itu berada di dalam salib Kristus. Karena salib Kristuslah kita dapat mendapatkan satu-satunya eksistensi yang kita perlukan. Yaitu apa? Yaitu eksistensi di mata Allah. Pada awalnya justru kita yang gak eksis di mata Allah. Karena kita adalah musuh Allah. Kita ini seteru Allah. Tetapi karena salib Kristuslah yang membuat kita eksis di mata Allah. Bukankah di Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa
seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini kita lihat Kristus itu tidak menganggap eksistensinya sebagai Allah adalah sebuah milik yang harus ia pertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Guys, kalau Kristus menganggap eksistensi Allah, dirinya sebagai Allah adalah segala-galanya, dia tidak akan turun ke dunia ini. Dia tidak akan mengambil rupa sebagai manusia. Walaupun di satu sisi ketika dia mengambil rupanya sebagai manusia, dia tetaplah Allah. Sehingga apa? Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati supaya kita yang awalnya gak eksis ini, yang tidak mendapatkan penerimaan Allah ini, dapat menjadi eksis di mata Allah dan diterima sebagai anak. Inilah kenapa kita harus melihat eksistensi dalam lensa Injil Kerajaan. Kalau enggak gitu, kita ini hanya akan mengejar eksistensi yang semu. Padahal eksistensi terpenting kita ini sudah kita dapatkan. Kalau kita terus mengejar eksistensi, percayalah, ini dari Pastor Hizkia ya teman-teman. Kalau kita terus mengejar eksistensi, percayalah, hidup kita akan terdegradasi. Karena pasti akan ada eksistensi dari orang lain yang akan terus-menerus menutup eksistensi kita. Akan tetapi ada sebuah hal yang paling penting. Kalau kita hanya pelayanan, kita melihat eksistensi kita. Justru seharusnya di pelayanan kita tidak melihat eksistensi kita. Tapi kita harus melihat esensi kita. Kita masuk yang poin kedua, esensi. Mari langsung kita lihat di ayat 41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Sama-sama katakan, Marta, Marta. Lemes banget, lagi-lagi. Marta, Marta. Oke. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tak ulangi, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Logikanya kalau kita bertemu atau bahasa kerennya kita ndayo ke rumah teman kita, ke rumah saudara kita, terus kita lihat saudara kita lagi repot, kita bilangnya apa? Gak sekalian nyapu omahku ya gitu. Enggak dong. Bilangnya kita pasti, wes tau jok repot-repot sini oi, duduk ae. Koyok sopo ae, bener? Ya? Tapi lihat respon Yesus di ayat ini. Alih-alih dia bilang, wes sini oi, duduk. Tapi Yesus malah bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Yesus mengerti bagaimana kondisi hati Marta pada saat itu. Yesus mengerti esensi Marta melayani. Kenapa? Pun dengan statement yang sama, Yesus ini juga sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tadi Doni bilang, ya, ketika di tengah-tengah medley antara lagu Make Room dengan lagunya ICC, tadi aku lupa judulnya apa. Doni bilang, gak ada yang tahu isi hatimu. Tapi pernyataannya adalah Tuhan tahu isi hatimu. Jadi ketika ada orang yang mengerti isi hatimu, berarti dia adalah Tuhan. Yesus mengerti kenapa kok Marta melayani. Akan tetapi yang menarik di sini adalah
Yesus bukannya memuji Marta dengan seluruh persiapannya. Oh, saya yakin Marta ini orangnya sangat perfeksionis ya. Saya ngerti dia pinter sekali untuk melayani, dia sigap, satset, buat, gak beler. Kalau di dua poin khotbahnya Ko Hizkia itu, ingat ya, yang ada yang kaum ambisius sama kaum satunya? Aduh, aku tiba-tiba lupa. Main halus. Marta ini orang yang ambisius. Mirip lah sama saya modelnya. Ya. Tapi Tapi Yesus tidak memuji Marta. Tapi malah dia menegur Marta dan juga berkata, di mana Maria itu mendapatkan hal yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Padahal Maria ini nggak ngapa-ngapain di saat Marta lagi kerja keras. Tapi pertanyaannya, kira-kira mengapa seperti itu? Mungkin Maria ini nggak ngapa-ngapain. Maria mungkin hanya duduk di kaki Yesus. Tetapi ketika Maria duduk di kaki Yesus, Maria sedang memprioritaskan Yesus di dalam hidupnya. Maria tidak pusing mengerjakan segala sesuatu. Maria nggak pusing prepare anything. Maria nggak pusing masak, enggak. Maria hanya berfokus terhadap firman Tuhan. Maria hanya berfokus terhadap pribadi Tuhan itu sendiri. Dan tanpa sadar, Maria sedang menerima sesuatu yang terbaik yang tidak akan pernah diambil. Apa itu? Hubungan dengan Tuhan. Ya, itu hubungan. Ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, ketika kalian mencari pribadi Tuhan, hubungan yang kalian dapatkan. Dan gak akan diambil kembali. Pemain musik boleh naik ke atas panggung. Saya sudah mau selesai. Ya kurang lebih 1 jam lagi. Gitu ya. Ingat gak teman-teman? Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Coba kita ingat dulu. Kita flashback ke kejadian. Ingat gak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa? Yang mencari manusia itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Tuhan. Bukan. Tuhan selalu berinisiatif untuk memulai hubungan dengan kita manusia. Name it. 10 perintah Allah. Tabut perjanjian. Nabi-nabi yang banyak. Raja-raja dari Tuhan. Itu semua adalah inisiasi dari Allah. Allah selalu berinisiatif untuk membangun hubungan dengan kita manusia. Sampai kepada puncaknya. Tuhan bukan hanya membangun hubungan, tapi dia apa? Merestorasi hubungan. Hubungan yang sebelumnya terputus. Ingat ya, terputus. Diberikan melalui karya salib. Karya keselamatan. Itu bukan hanya menyambung, tapi itu merestorasi. Kenapa? Terputus berarti nggak ada. Kita nggak punya hubungan. Kita nggak punya yang namanya akses direct ke Allah. Tadi Doni bilang, lagu Make Room itu berbicara tentang gini, siapa kita ini sehingga kita itu bisa membuat ruangan buat Tuhan. Gak ada. Siapa kita ini? Tapi karena inisiatif Tuhan, Tuhan membangun
merestorasi hubungan tersebut. Tuhan merestorasi. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kristus rela mengorbankan hubungannya dengan Bapa. Eli, Eli lama sabachthani. Dia ditinggalkan Bapanya. Dia korbankan hubungan itu agar apa? Agar kita manusia mendapatkan hubungan yang kekal itu. Inilah alasan mengapa hubungan kita dengan Allah itu gak bisa diambil. Karena Allah sendiri yang memberikan hubungan itu buat kita. Allah sendiri yang memberikan. Siapa yang mau? Hal ini juga sekaligus teman-teman mematahkan mitos. Sebuah ajaran yang salah. Mungkin dulu pas aku masih di Roket, aku sempat atau pernah mengajari ini. Aku mohon maaf. Pernah dengar 2 jenis pelayanan? Pelayanan Marta dan pelayanan Maria? Ada yang pernah dengar? Pelayanan Marta itu yang terlihat oleh banyak orang. Pelayanan Maria itu yang enggak. Pelayanan Marta itu yang di atas panggung. Pelayanan Maria itu yang di bawah panggung. Melalui ayat ini, Alkitab sedang mengajarkan kepada kita bahwa esensi pelayanan itu bukan dari jenis pelayanan, melainkan dari fokus dan tujuan kita melayani. Hai hamba-hamba Tuhan, hai para volunteers, ketika kita melayani dan fokus tujuan kita bukan untuk Kristus, mohon maaf, kalian bukan melayani. Kenapa? Karena melayani, fokus dan tujuannya hanya untuk Kristus. Dan dilandasi oleh apa? Hubungan, kasih. Kita melayani, kita memberikan semua yang terbaik. Hanya karena Kristus sudah memberikan kita hal terbaik, yaitu pribadinya sendiri. Saya ini orang event. Saya punya segudang pengalaman dan pengetahuan teknis yang begitu melimpah. Hari-hari ini pun selama hampir 6 bulan, saya juga dipercaya oleh Pastor Hizkia sebagai Sunday Service Pastor. Saya mengerti bagaimana tata cara ibadah yang baik dan sempurna. Saya mengerti. Tetapi hari ini saya mau declare di mimbar ini. Seiring perjalanan iman saya anggap semua itu adalah sampah. Ketika setiap ibadah di KGC tidak menampilkan Kristus pada setiap jemaatnya. Pada setiap pelayannya, bahkan ke diri saya sendiri. Karena sejatinya, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan benar kalau kita tidak menikmati pribadinya secara benar. Sesuai judul sermonku hari ini, cinta akan membawamu kembali. Dimanapun posisimu saat ini, mau seberapa jauh hubunganmu sama Tuhan, mau sebagaimanapun motivasimu melayani, cinta itu yang akan dan pasti membawamu kembali. Hari ini Dia memanggil kita anak-anaknya untuk kita kembali kepadanya. Karena sejatinya cinta itu bukan adalah sebuah ungkapan perasaan. Ya, cinta itu bukan sebuah perasaan, tetapi cinta adalah sebuah pribadi Allah itu sendiri. Sifat Allah itu sendiri. Kemarin Pastor David mengatakan lawan dari kasih bukanlah ketidakpedulian, tapi lawan dari kasih adalah ketiadaan akan Allah. Satu hal yang kita sama-sama butuhkan, di mana cinta itu bukan hanya sekedar perasaan,
Tapi itu adalah hakikat Allah sendiri. Yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan yang kita butuhkan cuma satu. Pribadi Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, Kristuslah yang akan membawa saudara dan saya, kita Kejisians, kembali kepada hubungan yang tidak akan pernah diambil itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yes, Lord. Yes, Lord. Mari kita kejar pribadi Allah itu sendiri. Mari kita kejar bagaimana hubungan itu yang Tuhan sudah usahakan buat kita, yang Tuhan sudah ciptakan. Mungkin selama ini kita bermain-main terhadap hubungan tersebut. Kita menganggap remeh, kita mengibaskan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, aku ingin berdoa buat teman-teman. Mungkin hari ini ada teman-teman yang ingin melayani karena ketika kalian melayani kalian ingin mendapatkan sesuatu. Entah kalian ingin tenar, entah ingin diakui, entah menjadikan pelayanan kita sebagai mata pencaharian kita. I don't know. Itu cuma kamu sama Tuhan yang tahu. Atau mungkin ada dari kita yang enggan melayani Tuhan karena merasa hubunganmu terlalu jauh sama Tuhan. Kamu merasa dirimu gak layak. Kamu merasa dirimu gak suci. Buat teman-teman yang merasa diri kalian memenuhi satu dari dua hal tersebut atau mungkin dua-duanya, boleh taruh tangan kananmu di dada kalian. Mari kita sama-sama nyanyikan. Jesus, you can have all this world. You can have all. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have. Oh, nyanyikan dengan iman kalian. Come on. Give me Jesus. Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can give me Jesus. All this world. Ini hati kami Tuhan. Give me Jesus. Give me Jesus. Yes, Lord. Jesus, you can have all this world. You can have all this world. Go, let's declare. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my. I don't want anyone else. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are Jesus. Give me. Come on, church.
Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat saudara-saudaraku, buat adik-adikku, buat rekan-rekanku, sahabat-sahabatku di KJC Royal, yang mungkin berada di dalam satu golongan atau dua-duanya, yang mungkin melayani hari ini karena ingin mendapatkan sesuatu, maupun yang merasa tidak pantas melayani karena dirinya kotor. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau sendiri yang mengetuk pintu hati mereka dan menyadarkan mereka bahwa darah-Mu, salib, sudah memerdekakan mereka, sudah melepaskan belenggu mereka, dan sudah terbangunlah hubungan yang Engkau sendiri berikan kepada mereka. Dan biarlah Engkau berkati mereka Tuhan, berikanlah hikmat bahwa ketika mereka melayani, buat teman-teman yang mungkin merasa terdapat motivasi lain, Engkau sendiri yang menyatakan pribadi-Mu. Tegur dia Tuhan dengan lembut di setiap hati kami masing-masing. Supaya kami mengerti bahwa melayani-Mu hanyalah karena Engkau sendiri sudah melayani. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu percaya Engkau sendiri yang akan terus berbicara dalam setiap hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang menguatkan kami, menegur kami, serta Engkau sendiri yang reveal pribadi-Mu lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Bagi kami mau MC gathering Tuhan, biarlah MC kami bisa semakin saling menginspirasi dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih kami sudah selesai beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima message hari ini. Amin.